Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3, kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Lin Herlina dari SMP Negeri 1 Gegesik. Saya Dedi Irawan dari SMP Negeri 2 Gegesik. Dan saya Ade Isbandi dari SMP Negeri 3 Gegesik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Selamat siang ya, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya nih, Pak, hari ini? Baik. Pak Ade bagaimana? Alhamdulillah saya juga kabar baik, Pak. Ini sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu, Pak. Silakan. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian coaching dulu ya, Pak ya. Baik. Jadi nanti rubriknya apa yang dinilai dalam proses coaching tersebut, Pak ya. Itu. Jadi rubrik penilaian yang akan digunakan pada coaching itu adalah pertahapan sesuai dengan alur cerita, Pak. Pak Edi sudah paham ya kita. Apakah coach itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach yang sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya itu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu penilaian rubrik yang dalam proses coaching seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, yang akan dikembangkan dalam proses coaching itu yang akan saya tanyakan selanjutnya adalah kompetensi manakah yang ingin Pak Ade kembangkan? Baik, untuk proses coaching ini saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu presence, Pak Ade. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, Ya. Kemudian yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, ya itu betul, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Dedi kembangkan secara spesifik dalam proses yang akan diobservasi ini, Pak? Baik, untuk kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu ada dua, Pak Ade. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian setelah itu dalam proses coaching nanti indikator apa yang sebagai bentuk ketercapaian proses coaching? Indikatornya apa? Nah, dalam proses coaching itu indikator ketercapaian atau keberhasilan dari proses coaching tersebut yaitu munculnya sebuah solusi atau jalan keluar dari permasalahan atau kendala yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Baik, Pak. Jadi untuk proses dialog kita pada sekarang kita cukupkan di sini dulu, Pak ya. Jadi nanti selanjutnya silakan Pak Dedi melakukan proses coaching ya dengan coach dengan coachingnya. Baik, itu saja, Pak. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Apa kabarnya Bu Lin hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Lin. Alhamdulillah. Baik Bu Lin, saya meminta waktunya sebentar untuk Ibu Lin untuk kita melakukan obrolan-obrolan atau percakapan-percakapan kita, Ibu Lin. Terima kasih sekali Pak Dedi, dan kebetulan sekali Pak Dedi ada hal yang ingin saya obrolkan, karena mungkin saya nih belum apa ya istilahnya, belum ketemu dengan rekan sejawat untuk saya bisa mengobrolkan hal ini, terutama tentang permasalahan yang mungkin sedang saya hadapi pada saat ini. Wah, berarti kebetulan sekali ya Bu Lin ya. Betul Pak Dedi. Jadi sekarang Ibu Lin sedang ada masalah yang sedang Betul, betul. Baik, melalui percakapan kita hari ini, apakah ada harapan atau tujuan yang Ibu Lin ingin capai? Tentu saja harapannya saya selain bisa nanti ngobrol ya, bukan hanya berbagi cerita, tapi saya juga apa istilahnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini. Tadi itu tujuan utamanya. Oh, iya. Baik, untuk permasalahan yang Ibu Lin sedang hadapi itu apa Ibu Lin? Ya. Jadi begini Pak Dedi, berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya budaya positif ini kan pastinya semua sekolah juga melaksanakan, dan memang tiap sekolah juga mungkin berbeda-beda bagaimana pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Itu berkaitan dengan budaya positif yang sedang diterapkan di sekolah Ibu Lin. Betul. Nah, memang masalahnya apa tuh untuk menjalankan budaya positif tersebut yang dihadapi Ibu Lin itu? Apa kendalanya sih? Jadi di sekolah saya sudah kesepakatan atau sudah berkomitmen ada beberapa pembiasaan-pembiasaan atau budaya positif yang kita terapkan pada siswa, misalnya pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, kemudian ada pembiasaan atau budaya positif ketika siswa datang, guru menyambut di depan halaman sekolah, memberikan 5S-nya, senyum sapa, salam sopan santunnya juga, dan pembiasaan-pembiasaan lain misalnya seperti siswa membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Nah itu, namun ya ada beberapa kendala yang saya lihat, karena tentu saja budaya positif itu harus dilaksanakan oleh semua lini, bukan hanya 1-2 guru untuk menyukseskan budaya positif ini tetap berjalan. Nah ini yang sedang saya hadapi Pak Dedi. Oh, jadi Ibu Lin sedang menghadapi kendala untuk supaya budaya positif tersebut dapat berjalan dengan baik ya Ibu Lin ya. Betul. Nah kendalanya itu apakah dari rekan Ibu Lin atau dari siswa atau bagaimana? Ya, jadi yang saya perhatikan kalau siswa sih alhamdulillah nih ketika kita ada budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan positif, mereka antusiasnya luar biasa. Mereka melaksanakan juga dengan sangat baik, dan ada 1-2 anak mungkin yang memang mereka apa istilahnya ya, kurang kesadarannya pun kita sudah berupaya memberikan mereka kesadaran tentang pembiasaan tersebut, sudah bisa alhamdulillah. Tapi justru ini dari barangkali rekan sejawat gitu. Nah rekan sejawatnya itu apakah tidak bisa bekerja sama atau bagaimana Ibu? Jadi yang saya lihat ketika sekolah sudah mensosialisasikan program budaya positif ini, kita kan oke semua, setuju semua, apalagi ini adalah sebuah program yang bagus, pembiasaan yang bagus. Tapi ketika pembiasaan ini berjalan, yang saya lihat masih ada beberapa rekan saya yang kok a priori terhadap berjalannya pembiasaan positif ini, budaya positif ini. Contohnya ketika kita sudah membuat jadwal untuk mereka menyambut siswa dengan 5S-nya di depan halaman sekolah,
dengan jadwal Senin siapa saja, Selasa siapa saja, tapi ternyata masih ada dari mereka yang cuek saja tidak melaksanakan jadwal tersebut. Dan selain itu juga ada dari rekan sejawat juga ketika melaksanakan pembiasaan sholat duha ataupun zuhur berjamaah, mereka juga ada yang masih belum ikut sholat berjamaah. Jadi memang jadwal untuk pembiasaan itu sudah terjadwal ibunya. Sudah, Tapi betul. kemudian ada beberapa mungkin rekan Ibu yang tidak melaksanakannya ibunya. Betul. Dan ini menurut saya, aduh, bagaimana nih kira-kira untuk bisa apa istilahnya mengingatkan rekan sejawat kembali tentang komitmen yang sudah disepakati bersama-sama tentu saja. Permasalahannya rekan Ibu Lin kurang menjaga komitmen yang sudah disepakati. Betul. Nah, itu masih saya benar-benar apa ya istilahnya harus bagaimana nih caranya agar kira-kira semuanya itu ayolah kita sama-sama melaksanakan komitmen. Dan ini merupakan budaya positif di sekolah yang sangat baik sekali untuk menumbuhkan karakter siswa gitu. Nah, baik, untuk menyelesaikan kendala yang sedang Ibu Lin hadapi nih, kira-kira ada rencana nggak apa yang akan Ibu Lin lakukan? Ada, saya punya rencana begini Pak Dedi. Saya akan mencoba berbicara dengan ibu kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini, kemudian barangkali sedikit mengingatkan kembali tentang komitmen yang sudah disepakati bersama. Kemudian saya memohon beliau untuk barangkali bisa mengingatkan kembali rekan-rekan sejawat tentang komitmen tersebut. Itu. Wah, itu rencananya menurut saya juga sangat baik Ibu Lin. Saya setuju dengan apa yang akan Ibu Lin lakukan, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah ya. Bagaimanapun juga kita mempunyai pimpinan yang harus mengkoordinir seluruh rekan-rekan Ibu Lin juga. Nah, untuk melaksanakan apa yang tadi Ibu Lin rencanakan, kira-kira kapan Ibu Lin akan melakukannya? Jadi rencananya saya akan mendata dulu nih Pak Dedi, mendata pembiasaan atau budaya positif yang setelah saya amati, di bagian mana saja yang ternyata rekan sejawat ini ya kurang istilahnya mengingat komitmen tadi. Kemudian berikutnya saya akan berkonsultasi dan meminta pada ibu kepala sekolah untuk segera apakah bisa melakukan briefing ataupun melakukan rapat dengan semua bapak ibu guru yang ada di sekolah. Dan rencananya saya akan menemui beliau untuk mengomunikasikan hal ini besok Pak Dedi. Baik, saya setuju dengan apa yang Ibu Lin sampaikan bahwa untuk menyelesaikannya lebih cepat lebih baik ya Bu. Nah, untuk dari apa yang Ibu Lin rencanakan ini, tentunya ada komitmen yang harus dijalankan ya Bu. Nah, untuk komitmen dari rencana Ibu Lin itu seperti apa? Ya, tentu saja komitmen di sini adalah bagaimana kita bisa kemitraan dengan rekan sejawat juga itu sangat perlu, terutama bagaimana kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi untuk menyukseskan sebuah program, terutama pelaksanaan budaya positif ini. Jadi mungkin komitmen itu juga yang harus saya pegang untuk nanti bisa juga disampaikan pada kepala sekolah. Betul, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Lin lakukan. Saya juga sangat mendukung Ibu Lin. Baik Bu Lin, saya kira percakapan kita hari ini cukup ya Bu Lin ya. Nah, kira-kira nih sebelum Ibu Lin melakukan percakapan dengan saya itu dan sesudahnya itu apa yang Ibu Lin rasakan atau perasaannya seperti apa? Kalau sebelumnya saya merasa sangat bingung ya Pak Dedi, yang tadi saya sudah utarakan bahwa saya kebingungan tentang masalah ini, terutama karena memang yang dihadapi bukan siswa tetapi
lebih pada rekan sejawat yang mungkin kan kita sama-sama posisinya sebagai guru. Nah itu, dan setelah saya tadi ngobrol dengan Pak Dedi, kemudian saya juga sudah istilahnya mencoba bagaimana mencari kira-kira solusi atau dari permasalahan tersebut, bagaimana caranya, ya saya sudah merasa lega sekarang Pak Dedi, sudah merasa plong, lega, dan harapannya semoga nanti bisa terwujud untuk ketika sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Yang jelas setelah melakukan obrolan ini saya merasa lega. Ya, bersyukur sekali Ibu Lin ya, melalui percakapan ini akhirnya Ibu Lin menemukan solusi yang ingin Ibu Lin lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Lin hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dedi sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya Ya, hadapi. sama-sama Ibu Lin. Semoga nanti dalam berjalannya waktu budaya positif yang Ibu Lin terapkan ini berjalan dengan baik, adanya kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu Lin. Baik, terima kasih Ibu Lin. Ya, Waktunya sama-sama sudah Pak Dedi. mendekat ya. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Pak Ya. proses coachingnya. Tadi saya sudah mengamati dan memperhatikan proses coaching tadi antara Pak Dedi dengan Ibu Lin. Kemudian sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan lagi Pak, ini saya sampaikan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dedi lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Dedi di awal tadi? Jadi saya sudah melakukan coaching dengan kunci, ya. Saya juga sudah menerapkan rasa, kemudian saya sudah merencanakan bagaimana alur diktat tersebut bisa diterapkan. Kemudian dari pihak kunci juga sudah menemukan solusinya dengan sendirinya, Ya. dengan mandiri. Baik. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Baik, silakan. Baik ya. Baik, berdasarkan pengamatan saya tadi proses coaching yang pada dilakukan itu menurut saya ini secara keseluruhan bahwa Pak Dedi itu sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian proses percakapan tadi juga muncul rasa yang diterapkan oleh Pak Dedi, dan hal itu merupakan suatu hal standar yang harus ada dalam proses coaching Pak. Nah, kira-kira kompetensi mana yang masih ingin Pak Dedi kembangkan lagi dalam untuk proses coaching selanjutnya Pak? Mungkin salah satu kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi yaitu pertanyaan yang berbobot Pak, untuk ke depan ketika saya melakukan coaching tersebut. Baik, itu luar biasa sekali Pak Dedi ya. Diskusi kita pada kali ini. Apa yang terbayang dalam Pak Dedi ketika akan melakukan proses coaching untuk meningkatkan performa lagi agar proses coaching ke depan itu lebih maksimal? Apa yang Pak Dedi bayangkan Kedepannya ya Pak. kedepannya? Mungkin saya kedepannya agar meningkatkan performa saya sebagai coach, yaitu untuk sering melakukannya atau mempraktekannya Pak, agar saya menjadi terbiasa sehingga dalam melakukan coaching tersebut mampu meningkatkan kompetensi saya. Selain itu juga mampu memunculkan solusi dari permasalahan yang sedang coaching hadapi. Ya, baik. Baik Pak, bisa saya simpulkan dari hasil pengamatan hari ini bahwa Pak Dedi telah melakukan proses coaching dengan baik Pak ya. Kemudian
apa yang Pak Dodi dapat yang dapatkan dari proses hari ini yang dirasakan Pak Dedi apa? Yang saya rasakan yaitu mungkin kemampuan saya sedikit lebih meningkat tadi dalam praktek coaching kaitannya dengan saya sebagai sebagai coach. Baik. Baik, mungkin untuk proses diskusi kita kali ini cukup Pak ya. Terima kasih dan semoga ke depan Pak Dedi bisa menerapkan proses coaching lebih lagi Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, Saya sama-sama. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.